AFC resmi menjatuhkan hukuman kepada Asosiasi Sepak Bola Cina, CFA, jelang pertandingan melawan Timnas Indonesia. Hukuman itu dijatuhkan AFC kepada CFA untuk pertandingan Arab Saudi melawan Cina pada ajang Piala Asia U20 2025 di Youth Football Training Base Center Stadium, Shenzhen, 22 Februari lalu. Berdasarkan rilis yang dikutip dari AFC, Timnas China dianggap melanggar Pasal 21.2 Regulasi AFC terkait peralatan khusus yang digunakan di pertandingan. Pemain terdakwa mengenakan peralatan performa dan sistem pelacakan elektronik selama pertandingan yang menampilkan pengenal tim, pengenal pabrikan, elemen dekoratif, dan/atau iklan sponsor. Bunyi pernyataan AFC yang dikutip pada Rabu 30 April 2025. Akibat hal tersebut, AFC menjatuhkan hukuman kepada CFA berupa denda sebesar 3.000 USD atau setara dengan 50 juta rupiah. Asosiasi Sepak Bola Tiongkok diberitahu bahwa pelanggaran berulang terhadap ketentuan ini dapat dikenakan hukuman yang lebih berat. Bunyi pernyataan resmi AFC mengutip dari tv1news.com. Derby Indonesia sebagai penutup Liga Inggris, Oxford United dan Swansea City berjumpa pada pekan terakhir Divisi Championship. Peluang bermain 3 pemain Indonesia, 3 pemain Timnas Indonesia. Di kasta kedua Liga Inggris bakal berjumpa pada pekan terakhir. Di skuad Swansea City terdapat 1 pemain Indonesia, yakni Nathan Joe Aon. Adapun Oxford United mempunyai 2 pemain Indonesia, Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Peluang bermain ketiganya pada laga akhir pekan ini tergolong besar, karena baik Swansea maupun Oxford sudah tak berkepentingan apapun lantaran tak bisa menembus play-off serta aman dari degradasi. Dengan laga tak penting ini, pelatih Alan Sheehan dan Gary Rowett bisa menurunkan pemain pinggiran Ole Romeni yang dicadangkan dalam 2 laga terakhir, bisa diberi kesempatan sebagai starter. Timnas Indonesia bisa jadi tuan rumah babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika penuhi syarat ini, laman Wikipedia. 2026 FIFA World Cup Qualification, AFC, tiba-tiba mengeluarkan pengumuman mengejutkan. Tuan rumah babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ditentukan berdasarkan 2 tim peringkat 3 terbaik di babak ketiga. Mengacu kepada kondisi sekarang, 2 tim yang akan ditunjuk sebagai tuan rumah babak keempat adalah Irak dan Uni Emirat Arab, UEA. Irak saat ini menempati posisi 3 grup B dengan 13 angka. Sementara UEA menempati posisi 3 grup A dengan 12 angka. Bagaimana dengan Timnas Indonesia? Skuad asuhan Patrick Kluivert duduk di posisi 4 grup C dengan 9 angka. Jika regulasi ini benar diberlakukan, Timnas Indonesia mesti finish di posisi 3 grup C. Mundurnya Perak FC dan Sri Pahang FC serta masalah keuangan dari KDN FC dan KDA FC mendapat perhatian legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail. Saya sudah membicarakan hal ini selama 5 hingga 6 tahun terakhir, bahkan sebelum COVID-19, saya sudah membicarakan masalah ini. Tapi siapa saya, warga biasa yang tidak secerdas orang-orang di industri ini? Lihat apa yang terjadi sekarang. Ketika Sri Pahang FC dan Perak FC mengakui bahwa mereka tidak dapat bertahan lagi, ini sebenarnya pertanda runtuhnya liga kita. Kelantan, KDN FC dan Kedah, KDA FC juga mengalami masalah, dan mungkin tidak dapat bermain di Liga Malaysia, karena masalah keuangan dan tunggakan gaji yang tinggi. Ucap legenda sepak bola Malaysia, Datuk Jamal Nasir Ismail dikutip dari Super Bowl. Pelatih Timnas Malaysia buka suara soal program naturalisasi di Timnas Indonesia. Itu tidak relevan bagi saya. Pelatih Timnas Malaysia, Peter Ceklamovski, buka suara soal program naturalisasi di Timnas Indonesia. Ia menilai proyek naturalisasi yang digalakkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak relevan dengan dirinya. Proyek naturalisasi Indonesia tidak bermakna bagi saya, jadi saya tidak akan berbicara soal itu. Program itu tidak relevan bagi saya, kata Peter Ceklamovski, mengutip dari Astro Arena, Rabu 30 April 2025. Saya melihat ada potensi besar di persepakbolaan Malaysia. Kami harus rendah hati untuk menyadarinya. Kita masih jauh dari itu, menjadi kekuatan sepak bola Asia. Tapi dengan kerja keras dan komitmen, kita bisa melangkah maju.
Lanjut Petr Ceklamovski dikutip dari Okezone.